Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji punya Allah. Salawat juga bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Semoga Allah karuniai kita semuanya istiqomah. Allah juga berikan taufik kita bisa terus menjaga istiqomah itu sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa mengajak buat kami pribadi dan kepada hadirin seluruhnya, mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Tamiang, Sibolga, Tapanuli Selatan, di Padang, di Medan, di Sumatera, di seluruh pulau Sumatera. Juga doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Bandung, di Malang, yang terendam banjir. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala untuk beliau dan memberikan syurga Firdaus kepada beliau. Nggak lupa juga doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Suriah, di Palestina, dan di seluruh tempat di belahan dunia. Semoga Allah juga memuliakan kita, memuliakan beliau, dan Allah juga melibatkan kita dengan harta yang kita punya, selain dengan doa-doa yang setiap hari selalu kita doakan. Teman-teman, ayo kita awali dengan zikir pagi dan petang. Nggak ada penjagaan yang lebih baik selain penjagaannya Allah. Maka ayo kita zikir pagi dan petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan maqbulan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, saya mau cerita kisah seorang anak muda namanya Ka'ab bin Rabi al-Aslami. Al-kisah Ka'ab ini seorang pemuda yang beliau ahlus suffah. Ahlus suffah itu kalau teman-teman nanti diizinkan diberi taufik oleh Allah, di Raudhah, di daerah rumahnya Bunda Aisyah yang sekarang jadi komplek pemakaman Nabi, belakangnya itu seperti kayak ada teras yang sedikit lebih tinggi daripada saat kita sholat di Raudhah. Ya Allah, bagi siapapun yang menonton tayangan ini, semoga Engkau takdirkan bisa berumrah, bisa berhaji sesegera mungkin bersama orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Ka'ab bin Rabi al-Aslami, beliau ahlus suffah, tinggal di belakangnya rumah Nabi SAW, atau tinggal di dekat Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Ka'ab bin Rabi ini sosok yang kalau Nabi butuh apa-apa gercep. Nabi butuh siwak gercep. Nabi butuh tongkat, kercep. Termasuk beliau adalah seorang sahabat yang mencarikan air wudhunya Nabi. Jadi ketika Nabi hendak wudhu, air yang menyiapkan itu diantaranya disiapkan oleh Ka'ab bin Rabi al-Aslami. Suatu hari, saking Nabi itu respect kepada khadimnya beliau, maka Nabi bilang kepada Ka'ab, wahai Ka'ab bin Rabi, minta kepadaku, aku akan berikan apapun yang kamu mau.
tawaran yang sangat menggiurkan. Tentu kita semua tahu, minta kepadaku apapun yang kamu pinta aku perkenankan. Ini tawaran yang menggiurkan. Kita bisa nih kalau mau minta, ini kesempatannya nih, minta harta, tunggangan, unta, kuda, kediaman, kenyamanan, fasilitas, pakaian, atau apapun juga. Minta, dikasih sama Nabi SAW. Dan kita tahu sosok baginda Nabi dengan istri beliau Bunda Khadijah yang seorang triliuner, secara profilingnya tentu mudah bagi Nabi SAW mengabulkan apa yang diinginkan oleh Ka'ab bin Rabi al-Aslami. Tapi lihat teman-teman, lihat. Ka'ab bin Rabi al-Aslami tidak sedikit pun meminta perkara dunia. Beliau nggak minta unta, nggak minta kuda, nggak minta pakaian, nggak minta kediaman, nggak minta kenyamanan semata, dan nggak minta tentang perkara-perkara dunia, nggak. Begitu Nabi ngasih kesempatan, minta kepada aku wahai Ka'ab, aku akan perkenankan semua permintaanmu. Lalu Ka'ab bilang, ya Rasulullah, aku mau kebersamaan aku dengan engkau ya Rasulullah tidak cukup hanya di dunia. Saya ingin tetap menemanimu sampai surga. Murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya mau tetap nemenin Anda sampai surga. Nabi SAW terus bilang, kata Nabi SAW, wahai Ka'ab, kalau itu yang kamu mau, bantu aku ya. Dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ternyata Ka'ab bin Rabi al-Aslami begitu ditawarkan sama Nabi dengan tawaran menggiurkan, minta apapun kepadaku, aku akan berikan bagimu. Ternyata yang diminta bukan dunia. Lihat bagaimana sahabat ngerti bahwa dunia pada akhirnya semua ditinggalkan. Fasilitas kenyamanan yang hari ini dirasakan sementara, jabatan ini sementara, kekayaan ini sementara, penderitaan ini pun sementara, musibah ini pun sementara, kehilangan sedihnya bukan main pasti, tapi sementara. Lalu beliau bilang, ya Rasulullah, permintaan saya cuma satu. Saya pengen tetap bisa berkhidmat sama jenengan ya Rasulullah sampai surga. Kata Nabi, bantu aku ya dengan kamu memperbanyak sujud. Tawaran menggiurkan itu dipakai dengan sebaik-baiknya. Minta surga. Tawaran menggiurkan hadirin. Minta surga hadirin. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, idza sa'altumullah, kalian ini kalau minta sama Allah, fas'alullah al-jannah, maka minta surga. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kata Nabi SAW, kalian ini kalau minta surga firdaus. Betapa Ka'ab itu ngerti bahwa gak ada kenikmatan tertinggi kecuali nanti setelah mati. Gak ada kenikmatan tertinggi kecuali nanti setelah kita gak ada. Gak ada kenikmatan tertinggi kecuali nanti setelah kita berpulang. Dan selama kita masih hidup di dunia sumpek, resah, gelisah, gak nyaman, itu pasti ada. Selama kita masih di dunia, hal itu pasti ada.
Maka Ka'ab mengajari kita pagi ini, tuan puan, kakak-kakak, teman-teman. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Kita lagi belajar tadi tentang kisahnya Ka'ab. Yang kalau diulang secara singkat, ada sahabat Nabi, abdi dalam Nabi, ahlus sufahnya Nabi, yang beliau tinggal di pelataran daripada Masjid Nabawi, yang beliau juga tinggal di dekat rumahnya Nabi, di dekat kediaman Nabi. Beliau dibersamai Nabi, hidupnya disupport oleh Nabi. Beliau khadim itu artinya pembantu. Sering banget ambilin apa yang Nabi butuhkan. Siwak ya ambilkan siwak, tongkat ambilkan tongkat. Termasuk menyiapkan air wudhunya Nabi kalau Nabi mau wudhu. Jadi Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini ditawari oleh Nabi SAW. Minta kepadaku, wahai Rabi'ah, aku berikan padamu. Tawaran menggiurkan ini dijawab, saya cuma minta supaya tetap begini sama engkau di surga ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Surga dibuka lewat sholat. Udah sholat subuh belum teman-teman? Jangan sampai video ini melalaikan kita dari sholat subuh. Kalau belum sholat subuh, silakan sholat subuh terlebih dahulu. Itulah kisahnya seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, Ka'ab bin Rabi' al-Aslami. Begitu tuan puan. Bahwa permintaan tertinggi bernama syurga. Diingat baik-baik. Jangan terlalu dini euforia. Ini di dunia. Kita belum sampai surga. Tulis di kolom komentar. Jangan terlalu dini euforia. Ingat, kita masih di dunia. Jangan terlalu dini euforia. Ini dunia, Bung. Kaki kita belum menginjakkan surga. Ada cerita lagi yang kedua. Ceritanya Al-Imam Abu Hanifah. Ini seorang ulama mazhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau adalah seorang ulama yang pembelajar sejati. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Sampai suatu ketika murid-muridnya tuh saking kagum terheran-herannya ngelihat gurunya nih sangat rajin banget belajar. Mohon maaf. Karena gurunya tuh belajar terus, belajar terus, belajar terus. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Lantas murid-muridnya yang guru saya ini banyak ilmunya. Guru saya ini banyak hafalan ayat-ayat Qur'annya. Guru saya ini banyak hafal hadis-hadis otentik baginda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Masih belajar. Lalu ada salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah, beliau nanya, "Ya Imam, matarahah? Wahai Imam, saya lihat engkau ini belajar terus. Terus kapan Anda istirahatnya ya Imam?" Kemudian berkata Imam Abu Hanifah, "Ar-rahah hiya fil jannah." Istirahat. Sambil terkaget-kaget beliau, "Hah? Istirahat?" "Iya ya, nanti. Istirahat itu nanti kalau kakiku menginjak surga." Allahu Akbar, walillahil hamd. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, maka ternyata keren ya mimpi-mimpi sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang salih di masa salaf. Masa salaf itu artinya di masa lalu yang sudah lebih dulu daripada kita. Kita ini kan generasi yang jauh banget. Generasi-generasi akhir zaman. Ternyata generasi-generasi zaman dulu tuh impian mereka tuh nyala, terang di hati mereka. Tergambar di benak mereka.
Kalau teman-teman tiba-tiba datang pertanyaan yang sama, coba sebutkan satu permintaan teman-teman semuanya. Tulis di kolom komentar. Waktu kita belum ngaji, mungkin kita akan menulis ya. Kediaman, mobil, motor, sepeda, apa segala macam gitu ya. Waktu kita belum ngaji. Tapi coba sekarang sesudah kita diberi taufik oleh Allah bisa ngaji bersama-sama, bisa belajar bersama-sama di pagi ini. Coba tulis di kolom komentar. Apa yang paling diinginkan oleh kawan-kawan semua? Ridho Allah. Mau ke Mekah Madinah. Ingin umrah, ingin haji, ingin masuk surga Firdaus tanpa hisab. Ingin istiqomah. Ingin agar Allah ampuni anak-anak saya, ampuni diri saya juga. Ingin agar Allah berikan kepada saya ketenangan dalam hidup. Ingin agar anak-anak kami, buah hati kami salih dan salihah. Setelah ngaji, bukti betapa pentingnya kita belajar. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa mindsetnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mindsetnya adalah surga. Hidup itu untuk cari surganya Allah. Ternyata itu yang tertanam kuat di hati beliau-beliau semuanya. Itu yang tertanam hebat di hati semuanya. Tuan-puan sekalian yang dibahagiakan Allah. Belajar dari kisahnya Ka'ab bin Rabi' al-Aslami tadi juga kisahnya Imam Abu Hanifah. Ternyata cita-cita tertinggi itu harus ada. Keinginan kemuncak kita harus punya. Dan cita-cita tertinggi serta keinginan puncak semua keinginan adalah surga. Allah berfirman di Al-Fajr 4 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadakhuli fi ibadi. Wadakhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pulang kalian dalam keadaan diridhoi Allah. Sebab karena kalian juga meridhoi ketetapan Allah. Itu ada hambaku yang solih, kamu berkumpul kepada mereka ya. Wadkhuli jannati. Dan kamu masuk surga. Sudah aku siapkan memang untuk tempat tinggalmu. Allahu Akbar. Cita-citanya Imam Abu Hanifah surga. Cita-citanya semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain surga. Cita-citanya para tabi'in surga, para tabi'ut tabi'in surga. Gak ada orang-orang hebat yang Nabi sebut hebat itu karena khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu aku dan para sahabat, maksudnya zamanku dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian sesudahnya generasinya tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian sesudahnya generasi tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi ini tuh 3 generasi terbaik. The best. The best generation ever. Khairun nasi qarni. Summa alladhina yalunahum. Summa alladhina yalunahum.
sebaik-baik generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah kebayang di benak kita, apa ya mimpi-mimpi mereka sampai mereka jadi generasi terbaik? Jawabannya ternyata satu, motivasi mereka syurganya Allah. Bukan kaya semata, bukan pintar sahaja, bukan berkuasa semata, bukan apapun jua, tapi yang menggerakkan sebelum poin-poin ini tadi, mereka digerakkan dengan syurganya Allah. Cita-cita tertinggi mereka tuh, saya meninggal husnul khatimah, Allah ridho sama saya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti saya kumpulnya sama orang salih, nanti saya circle-nya orang-orang yang ingetin tentang Allah, nanti saya masuk surga yang udah Allah siapkan. Ternyata punya mindset surga, cita-cita surga itu menggerakkan tadi. Kalau dia punya ilmu, ilmunya harus jadi apa? Kalau dia punya jawatan, jawatannya ini harus kemana? Kalau beliau punya harta, hartanya ini dipakai buat apa? Kalau beliau punya umur, punya waktu, punya kesehatan, punya keluangan, waktu, umur, kesehatan ini dipakai buat apa? Karena cita-cita tertinggi itu surga Firdaus tanpa hisab. Mari kita upayakan cita-cita tertinggi kita. Apa cita-cita tertinggi kita? Surga Firdaus tanpa hisab. Ya Allah, sahabat-sahabat kami istiqomah. Baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Semua beliau istiqomah ya Allah. Maka takdirkanlah untuk beliau-beliau semua istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melihat juga kisahnya Sayyidina Umar. Sosok singa yang memiliki hati yang lembut di balik wibawanya beliau. Umar itu kalau diam wibawa. Umar itu kalau diam wibawa. Kalau bicara semua mendengarkan. Itu Umar. Diamnya penuh wibawa. Kalau berbicara, bicaranya semua mendengarkan. Malam itu Madinah sunyi. Umar bin Khattab yang dikenal tegas dan garang melangkah sendirian mengelilingi kota. Ia tidak mencari masalah. Tapi Umar mencari derita umatnya. Derita kaumnya. Dari kejauhan terdengar suara tangis anak kecil. Lalu Umar pun mendekat kepada sumber suara. Lalu seorang ibu sedang merebus panci yang kosong. Sambil sayup-sayup, Umar kemudian bertanya kepada keluarga tersebut, ibu dan bapak yang sedang memasak. Apa yang kamu masak, wahai ibu, wahai bapak, wahai gerangan? Lalu sang ibu menjawab, air. Supaya anak-anak kami tidur dan beliau berpikir bahwa makanan sedang dimasak. Dan sudah 3 hari kami belum makan. Kemudian Umar bin Khattab langsung lemas, bukan main. Sang singa itu gemetar. Sayyidina Umar bin Khattab lemas, sang singa itu gemetar. Sebab karena mendengar ada banyak di antara kaumnya pada saat itu belum makan. Tanpa menunda-nunda, Umar berlari, bukan berjalan. Beliau lari menuju Baitul Mal. Memanggul karung sendirian ke punggung beliau. Dan memikul karung gandum itu ke tempat yang semula. Ajudannya pun peka, atau staf Baitul Mal yang kala itu menjaga Baitul Mal pun peka.
Sayyidina Umar bin Khattab memikul gandum sendirian. Beliau pun lalu menawarkan ya Sayyidina Umar, saya aja. Gimana sih staff ngelihat pemimpin yang mikul sendiri, pasti Umar saya aja ya, Umar saya aja ya. Sayyidina Umar, biar kami aja wahai Umar, biar kami aja wahai Umar. Apa responnya Umar ketika melihat beberapa staf di Baitul Mal mau mengangkat karung gandum? Beliau malah menjawab, apakah engkau mau memikul dosaku pada hari kiamat? Apakah engkau mau memikul dosaku pada hari kiamat? Maka malam itu Umar memikul karung gandum itu sendirian. Umar datang ke tempat tersebut. Umar meniup api, memasak makanan, sampai anak-anak mereka pun tersenyum. Dan alhamdulillah Allah beri taufik kenyang. Dan inilah Amirul Mukminin, sosok hebat yang menunduk di depan tungku. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap masing-masing kita adalah pemimpin. Dan setiap masing-masing pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban. Dan ada ayat yang pas menggambarkan jiwanya Umar. Ayat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u. Umar adalah contoh konkret sosok pemimpin yang wasari'u, bergegas dengan cepat tanggap, sangat kilat. Sari' ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, untuk dapat ampunan Allah dan untuk dapat syurganya Allah. Kita yakin pemimpin baik itu selalu ada. Kita yakin rakyat yang baik selalu ada. Dan kita sama yakinnya, sebagaimana pemimpin baik itu ada, rakyat baik itu ada, kebaikan itu akan tetap ada selama kita tetap terus mengupayakannya. Maka sebelum kita meminta orang lain yang berbuat baik kepada kita, dari sekarang kita awali berbuat baik dulu buat sesama kita. Berat, tapi bisa. Berat gak mudah, tapi semoga Allah bantu. Berat gak mudah, tapi semoga Allah beri taufik. Semoga Allah beri taufik. Ternyata zaman Umar pun, Umar belusukan mencari apakah ada kaumnya, apakah ada masyarakat beliau yang beliau pimpin lapar. Hari-hari ini, kejadian ini dialami oleh saudara-saudara kita yang sedang Allah muliakan beliau dengan kesabaran. Maka saya ngajak diri saya pribadi, saya pun mengajak kepada hadirin, mari kita bersamai dengan doa dan dengan harta terbaik semampu kita. Silakan teman-teman salurkan di tempat teman-teman ngerasa nyaman ke sana, silakan. Kepada lembaga NGO yang memang sudah senantiasa membersamai dan teman-teman sudah tahu sekali aksinya gak main-main tentang hal tersebut, silakan dan itu gak apa-apa. Innallaha fi 'aunil 'abdi makanal 'abdu fi 'aunil akhi. Allah tuh janji, Allah akan tolong kita selama kita nolong saudara kita. Gaza aja kita bantu. Suriah, Palestina kita bantu. Apalagi saudara kita yang ada di Sumatera, di Malang, di Bandung. Masa gak kita bantu? Senyamannya, semampunya,
Di tempat teman-teman nyaman di sana. Silahkan ke mana saja. Bantu saudara-saudara kita semampu kita. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, apa ujung perjalanan kita ini sebenarnya? Allah berfirman, "Fa'aina tadhhabun?" Kamu ini mau kemana? Kita ini mau kemana sebenarnya? Fa'aina tadhhabun? Dari semua pengajian tadi sejak menit pertama yang saya cerita tentang kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atau Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami, juga kisah yang kedua kisahnya kisahnya Imam Abu Hanifah, yang ketiga kisahnya Umar bin Khattab. At-Takwir ayat 26. Ujungnya adalah At-Takwir ayat 26. Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Kita ini mau kemana sebenarnya? Mau kemana sih? Kita ini mau kemana sebenarnya? Mau kemana kita sebenarnya? Kita kejar dunia, ternyata kita tinggalin. Kita mencari-cari jabatan-jabatan, pun ternyata itu ada masa periodenya. Usai. Kita mencari pujian manusia, ternyata manusia juga pujiannya berlebihan, caci makinya juga berlebihan. Sampai Malik bin Dinar bilang, kata Malik bin Dinar, semenjak saya tahu manusia itu kayak apa, pujiannya berlebihan, caci makinya berlebihan, saya tuh tidak bergeming kalau mereka memuji, dan saya tidak akan pernah jatuh, tumbang kalau mereka mencaci. Itu kata Malik bin Dinar rahimahullah. Teman-teman, kita ini harus punya life direction check. Mesti ada checkpoint nih di hidup. Umur kita udah berapa? 30. Berarti kita udah masuk 30 itu setengah perjalanan hidup. Kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu rata-rata 60 tahun. Itu artinya apa? Artinya yang 30 tahun kepala 3 sejatinya sudah separuh perjalanan. Yang mentoknya adalah 60. Kawan-kawan Gen Z pun kita nggak ada yang tahu tentang umur. Maka kita harus punya life direction check, ada checkpoint di hidup kita. Checkpoint 30, checkpoint 31, checkpoint 32, checkpoint 33, checkpoint 34, dan seterusnya. Checkpointnya harus ada. Tiap hari, tiap bulan, tiap pekan, tiap tahun. Apalagi bentar lagi kita tutup tahun kan hadirin. Checkpoint tutup tahun kita. Apa checkpoint tutup tahun kita? Mau dibawa kemana hidup ini? Bukan jangan hanya sekedar ikut arus. Kalau arusnya buruk, kita ikut. Begitu kita disuruh hanyut, terhanyut. Tapi peganglah prinsip, punyalah prinsip. Jangan kejebak dengan rutinitas. Jangan kejebak dengan tekanan sosial semata. Ayat ini ngajak untuk berhenti sebentar, cek ulang arah hidup. Fa'aina tadhhabun. Quran surah At-Takwir ayat ke-26. Mau kemana sih? At-Takwir ayat 26.
Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Kita ini mau kemana memangnya? Kenapa kita kayak seolah nggak? Kenapa kita kayak seolah hidup selamanya? Kenapa kita kayak seolah hidup tuh selamanya, padahal enggak loh. Enggak selamanya loh. Fa'ina tadhhabun, jangan terkecoh arah palsu. Media sosial tuh kadang bikin kelihatan banyak jalan. Media sosial tuh kadang kelihatan, oh iya jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Filter itu di kita. Media sosial kayak menawarkan baik, oh iya nih, oh estetik banget ya. Focus on value, bukan vibes doang. Value-nya apa? Jangan FOMO. Karena takut nggak dibilang hype, karena takut dibilang jadul, takut dibilang ketinggalan tren, akhirnya kita FOMO kepada sesuatu yang ternyata itu nggak pas. Jangan terkecoh arah palsu. Filter, saring. Apa yang perlu disaring? Konten yang kita konsumsi, bacaan yang kita baca, artikel yang kita cari, circle yang kita temui. Saring, semuanya saring. Disaring. Stop lari dari realitas. Kita tuh kadang lari dari realitas hidup kepada hiburan, scroll, game, tapi hati kosong. Padahal Allah SWT maunya kita tuh bukan lari dari realitas, tapi hadapi. Fa'ina tadhhabun? Kamu tuh mau kemana? Yuk, jelas-jelas mati kok. Jelas-jelas akhirat kok tujuannya. Ya udah, jangan kabur malah nggak jelas. Hadapin. Mas, ini kita bentar lagi naik pesawat. Kita nggak tahu yang di atas nanti apa. Pokoknya kalau kita mati, jihad fisabilillah. Hadapin, mati tuh pasti datang kok. Pasti. Terkaget-kaget setelah kita tahu pasangan kita wafat. Selama ini kita bareng tidur sama beliau, hidup bersama beliau, kita siapkan kopinya beliau, kita siapkan pakaiannya beliau, kita setrikakan beliau. Tiba-tiba, loh, pasangan kita pulang. Terkaget-kaget kita, ternyata iya loh, kita ini pulang loh. Fa'ina tadhhabun? Ini reminder yang kuat, hidup mesti ada tujuan. Dan tujuan itu harus lebih besar. Kamu lahir bukan buat random, tapi untuk tugas yang besar. Kenapa lahir? Oh random aja. Enggak. Nggak ada orang lahir tuh random tuh, nggak ada. Kita lahir untuk tugas besar di dunia ini. Apa tugasnya? Tugasnya amanah. Jaga amanah. Sebelum kita tuh benar-benar kehilangan. Jaga amanah. Come back. The road is always open. Pulang. Jalan menuju Allah tuh selalu ada kok. Masih ingat jalan pulang menuju Allah kan? Kawan-kawan masih ingat jalan pulang kan? Ingat gak seorang suami yang qadar Allah mungkin pulangnya larut malam, istri nelpon kan? Assalamualaikum sayang, lagi di mana? Iya nih masih di sini nih sama teman-teman, lagi reuni pondok misalkan. Ini udah jam 10 loh, masih ingat jalan pulang kan?
Kadang kita diingetin gitu kan sama pasangan. Masih ngejalan pulang kan? Nah, fa'aina tadhhabun, At-Takwir ayat 26. Kalian ini mau kemana? Kalian ingat jalan pulang kan? Kita ini mau kemana? Kita ingat jalan pulang gak sih? Rumah kita nih bukan di sini. Ini transit, bukan tinggal. We are transit. Maka nikmatilah. Pakai, gak apa-apa. Rumah yang nyaman, dada yang lapang, kehidupan yang tenang. Pakai, gak apa-apa, nikmati. Tapi jangan lupa, kita transit di sini. Jangan lupa kita nih transit, sit di sini. Nikmati, gak apa-apa. Rumah yang tenang, hidup yang lapang, jiwa yang tentram, rezeki yang alhamdulillah Allah cukupkan. Pakai, nikmati, gak apa-apa. Tapi At-Takwir 26 bilang, fa'aina tadhhabun. Kamu mau kemana? Ingat kan jalan pulangnya? Nikmati, gak apa-apa. Kenyamanan hidup, kediaman yang prima, tunggangan yang bagus atau baik, kesehatan, waktu luang, lisan masih diberi kesempatan untuk zikir sama Allah. Pakai semuanya. Tapi ingat jalan pulang ya. Fa'aina tadhhabun. Karena kamu mau kemana? Kamu mau pulang. Kamu mau kemana? Kamu mau datang. Datang menjumpai siapa? Menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmatilah dunia gak apa-apa. Tapi lebih tepatnya lagi bukan hanya sekedar menikmati. Dan setelah menikmati, dan tunggangilah untuk meraih syurga firdaus tanpa hisab. Ya Allah, berikan kami taufik agar kami diberi oleh-Mu ya Rabb rahmat, hidayah, inayah, taufik, dan kami diizinkan berpulang masuk syurga-Mu tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita tertinggi, kenikmatan tertinggi. Kita main ke sebuah tempat yang gini deh, ke atas gunung. Lihat pemandangannya. Wow, spektakuler. Nggak kebayang kalau kita tinggal di situ dengan pemandangan sepecah itu, semewah itu, setop kayak gitu. Plus semua hal terfasilitasi. Wow, kayak apa itu? Kita main ke rumah kawan. Rumah kawan kita ini prima sekali, bagus sekali. Pasti kita pengen banget. Ya Allah, pengen banget. Kediamannya bagus sekali. Pengen. Apalagi surga. Allahu Akbar. Kediaman dunia aja sudah membuat kita terpesona. Bagus banget kediamannya. Apik sekali. Apalagi surga. Apalagi surga. Allahu Akbar. Kayak apa surga nanti indahnya? Mala ainun ra'at. Wala uzunun sami'at. Wala qatra ala qalbi bashar. Kata Rasulullah, mata kalian tuh belum pernah mandang. Telinga kalian tuh belum pernah dengar. Hati kalian aja gak mampu membesitkan. Berarti kalau kita masih mampu membesit. Contoh misalkan begini. Surga tuh berarti mutiara-mutiara ya. Temboknya, tiangnya. Nah, hati kan masih bisa membesitkan kan. Berarti di atas itu. Nah, di atas itu aja berarti kan masih bisa membayangkan. Oh, di atas itu. Itu kan masih bisa dibayangkan kan. Berarti di atas itu lagi. Nah, di atas itu lagi kan masih bisa dibayangkan kan. Sedangkan Nabi bilang, wala uzunun sami'at wala qatra ala qalbi bashar. Hatimu gak mampu membayangkan indah cantiknya surga itu kayak apa. Wow. Gak bisa dibayangin. Come back. Kemanapun kamu pergi, kamu selalu bisa pulang ke Allah. Walau kita sudah tersesat jauh, jalan pulang selalu ada. Unlimited grace. Kesempatan itu unlimited. Selagi masih hidup. Kawan-kawan, mumpung dikasih sehat yuk. Tahu jalan pulang kan? Gas.
Tahu jalan pulang kan? Gas. Jangan lupa doakan. Dalam safar ini kami mendoakan semoga kakak, tuan, puan, datu, datin, dan semua teman-teman hadirin, mas, mbak, semoga dibahagiakan Allah, dijayakan Allah dunia akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, lapangkan dada kami, mudahkan urusan kami, bahagiakan kami, angkat derajat kami, maafkan kesalahan dan kesilapan kami, urai kekeliruan kami, angkat segala keburukan yang masih kami lakukan, berikan kami circle yang baik, jauhkan dari circle yang toksik, hadirkan ke tengah-tengah kami orang yang senantiasa mengingatkan kami tentang jalan pulang. Beritahu kepada kami, mudahkan akses jalan pulang kami, dan berikan untuk kami kebahagiaan di dunia, bahagia di akhirat. Ya Allah, berikan kepada semua yang hadir di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, rezeki yang semakin berkah berlimpah, rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, hidup-hidup yang senantiasa istiqamah. Takdirkan kami semua bisa berwukuf di padang Arafah, bisa berhaji membawa orang yang kami cinta, dan bisa berumrah bersama orang yang kami sayang. Ya Allah, wafatkan kami di tanah suci-Mu, tanah suci Mekah atau Madinah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak, teman-teman semuanya, dengan taufik dan izin Allah, kita udah ngaji pagi ini. Terima kasih banyak ya sudah berkenan membersamai kami. Sekali lagi salam hormat dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih kami sudah ditemani ngaji. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Insya Allah tanggal 31 Desember kita akan safar umrah bersama ya. Lalu kalau teman-teman qadarullah belum kebagian yang 31 Desember, insya Allah kita akan umrah lagi di 21 Februari, tepatnya di awal Ramadan. Umrah Ramadan yang kata Nabi, umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Tanggalnya tanggal 21 Februari. Teman-teman nanti bisa daftar di agennya HASTUR atau daftar di kantor cabangnya HASTUR terdekat. Yang kantor cabangnya ada 4 di Bandung, di Bogor, di Kediri, di Klaten. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik kita bisa umrah bersama-sama semampu yang kita bisa. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin, salam takzim buat warga di rumah. Oh ya, teman-teman, terbuka sekali. Bila mana ada di antara sahabat mau membersamai pembangunan gedung penghafal Al-Quran yang ada di Wonosobo, teman-teman nanti bisa WA ke nomor admin ya, 0812 1025. Ke admin Masjid Muhammad Al-Fatih 0812 1025. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.